Hey Bray, welcome back again di dunia cerita tanpa batas. Masih sama gue, Dandun. Bray, kadang hidup itu kayak labirin. Kita pikir kita tahu jalan keluarnya. Ternyata pintu keluar itu justru jebakan. Gimana kalau orang yang selama ini kita anggap pahlawan malah dalang dari semua penderitaan kita? Hari ini kita bakal nyelam ke dasar jurang psikologi manusia, ke sebuah kisah di mana batas antara korban dan pelaku jadi tipis banget. Ini tentang perang bayangan, di mana musuh terbesar lo mungkin ia yang selama ini selalu ada di sisi lo. So, duduk manis dan siapkan mental lo, karena setelah ini cara lo memandang orang lain nggak akan pernah sama lagi. Kan? Inilah Monster in Me bab 11, perang bayangan, sisi gelap yang terungkap. Miko terbangun pagi itu setelah semua mimpinya tentang Slante di bab 10, di mana Slante melakukan berbagai aksi psikopat yang brutal. Dan Miko bangun bukan karena kejutan atau rasa lega, melainkan dengan senyum kepuasan yang menjijikan terukir di bibirnya. Selimutnya sedikit melorot, memperlihatkan bantal yang kusut dan mata yang berbinar aneh. Mimpi itu bukan sekedar mimpi, itu adalah visualisasi sempurna dari obsesinya yang terpendam. Dan di kepalanya saat ini, Slante seolah terikat di sebuah kursi roda. Matanya kosong, namun bibirnya tersenyum tulus sama dia. Miko ngelihat dirinya sendiri berdiri tegak, memegang tali-tali tak terlihat yang menggerakkan setiap sendi Slante, menjadikannya boneka yang sempurna, menari sesuai irama yang dia ciptakan, bukan dengan paksaan, tapi dengan cinta yang dipaksakan. Sebuah dominasi total atas jiwa dan raganya. Slante, bisik Miko pada kekosongan kamar. Suaranya serak, namun penuh kenikmatan. Lalu, ia melanjutkan kata-katanya. Kamu adalah kanvas terindahku, dan aku akan melukis mahakarya di atas jiwamu dengan darah dan air mata yang kamu keluarkan untukku. Kamu akan jadi milikku, bukan sebagai kekasih yang biasa, tapi sebagai ciptaanku yang paling sempurna. Sebuah karya seni yang lahir dari penderitaan yang hanya bisa kumiliki. Setelah itu, dia bangkit dari tempat tidur, bergerak pelan, seolah sedang menari di atas puing-puing kewarasan. Di balik semua itu, semua benih gelap memang sudah lama tumbuh di dalam dirinya. Tapi pagi ini, benih itu mekar menjadi bunga busuk yang ingin menjadikan Slante bukan hanya korban, tapi juga alat permainan yang sempurna. Sebuah instrumen musik yang hanya bisa mengeluarkan melodi kesakitan sesuai petunjuknya. Miko tahu, Bray, permainan ini belum selesai. Ini baru permulaan dari simfoni kekejaman yang akan dia mainkan. Di sisi lain, Slante sedang menghirup udara dingin malam yang menusuk tulang. Malam itu seperti pisau mengiris tipis ketenangan terakhirnya. Dia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Bayangan dirinya terpantul samar, wajahnya yang pucat dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya menatap hari, tapi tatapan itu berbeda. Bukan lagi gadis rapuh yang mudah tersakiti, bukan lagi Slante yang ketakutan dan ingin bersembunyi dari dunia. Di sana, di pantulan itu, ada seseorang yang mulai mengenal gelapnya dunia, dan yang lebih mengerikan, sosok itu mulai menguasainya. Slante mendekatkan tangannya ke cermin. Ujung jarinya menyentuh permukaan cermin. Dia melihat pantulan masa lalunya. Gadis lugu yang penuh harap berdiri di belakang bayangan dirinya yang sekarang, seperti sebuah hantu yang perlahan memudar. Bayangan itu, bayangan Slante yang baru, terlihat lebih tajam, lebih dingin, dan tak terbaca. Matanya memancarkan nyala api yang samar, sebuah tekad yang membara di balik kelelahan. Dia menarik napas dalam, merasakan udara dingin mengisi paru-parunya, seolah mencoba menenggelamkan rasa sakit yang bergemuruh di dadanya. Bray, seketika kilas balik menyerbu di pikirannya. Kejadian terakhir di kampus masih terasa begitu nyata. Dia ingat bagaimana semua mata menatap tajam padanya, seolah dia adalah wabah penyakit menular, sumber segala kekacauan, tatapan jijik, kebencian, bahkan ketakutan. Bisikan-bisikan samar berkelebat di telinganya. Itu Slante, dia gila, dia gak waras, dasar psikopat. Lalu, Lala sahabatnya sendiri. Slante masih ingat dengan jelas bagaimana ketika Lala yang biasanya selalu ada untuknya tiba-tiba membalikkan badan saat dia mencoba memanggil namanya. Ada suara cih merendahkan yang keluar dari bibir Lala, sebuah tanda penolakan yang begitu telak. Ketika itu, Slante mencoba menyentuh pundak Lala dan berharap ada penjelasan atau sedikit sebuah senyuman. Tapi Lala malah menepis tangannya dengan kasar, seolah Slante adalah kotoran. Dan saat itu, air mata Slante hampir jatuh. Namun dia menahannya. Dia tidak akan lagi menunjukkan kelemahan di depan mereka yang sudah menghakiminya. Dan ternyata setelah ia mencari tahu, kebenaran itu datang menghantamnya bagai palu godam. Itu semua adalah ulah Miko. Miko sang sutradara gila yang mengirimkan pesan-pesan intimidasi yang menjijikan kepada para mahasiswa. Puncaknya pada Lala. Slante menemukan saksi mata yang melihat bagaimana bangkai tikus yang sudah dicabik-cabik itu ditemukan di dalam loker Lala. Bangkai tikus itu dengan bau busuk yang menyeruak disertai sebuah kertas kumal yang bertuliskan, "Kamu tidak tahu rasa sakitku. Teruslah berpura-pura sampai nanti suatu saat kamu merasakan sendiri rasa sakitku, agar kamu lebih memahamiku."
Seketika dalam benaknya, Slante membayangkan Lala yang histeris, menjerit-ngerit saat menemukan bangkai itu. Dan dia, Slante yang berdiri di kejauhan, menyaksikan adegan itu dengan hati mencelas. Saat itu, dia tidak mengerti. Tapi sekarang, dia mengerti segalanya. Semua teman kampus Slante mendapatkan pesan dan intimidasi serupa, tanpa nama pengirim. Yang otomatis, semua orang langsung menunjuk pada Slante. Padahal, itu adalah ulah Miko, yang memang dengan sengaja sedang memancing sisi lain dari diri Slante untuk keluar dan beraksi. Ketika semua orang mulai menyudutkannya, Miko ingin Slante jadi seperti yang ada dalam mimpinya. Sejak kejadian itu, Slante mulai menelusuri serangkaian kejadian-kejadian sebelumnya yang memang menyudutkannya. Sebuah puzzle mengerikan perlahan tersusun di benaknya. Dia ingat bagaimana awalnya semua dosen dan teman-teman di kampus itu tidak ada masalah dan menerima Slante, dan berharap Slante akan membaik dengan kehangatan di lingkungan ini. Dia mengingat senyum ramah para dosen, ajakan teman-teman untuk bergabung. Semua itu kini terasa pahit. Sebuah ilusi yang dihancurkan dengan kejam oleh Miko. Sejak hari pertama Slante masuk sekolah, ternyata Miko telah merencanakan segalanya. Dia adalah dalang di balik tirai. Miko membuat semua orang memandang tajam sama Slante dengan berbagai cara. Dia mengirimi pesan-pesan misterius, memutarbalikkan perkataan Slante hingga terdengar mengerikan, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan intimidasi fisik seperti mendatangi rumah-rumah teman dan para dosen dengan menggunakan pakaian tertutup. Sehingga seolah-olah itu adalah perbuatan Slante. Dia bahkan bisa aja sengaja meninggalkan bukti palsu kayak barang pribadi Slante di tempat kejadian atau nyebarin rumor paling keji tentang dirinya. Semua yang terjadi di kampus sampai saat ini. Setiap tatapan jijik, setiap bisikan ketakutan, setiap cemoohan yang dia terima, ternyata semua adalah rencana gila dari Miko yang memang ingin menumbuhkan sisi jahat dari Slante dan membuat Slante menjadi seorang psikopat yang kejam, bertangan dingin. Sungguh crazy, dadah. Jadi, Miko selama ini menjadi bayang-bayang dalam hidupnya. Sosok yang ia percayai, yang selalu hadir saat ia merasa sendirian. Bahkan, sering memberinya nasihat atau menenangkannya saat ia terpuruk. Sebuah topeng sempurna. Karena kenyataannya, Miko adalah sutradara psikopat dalam drama kehidupannya. Yang dengan senyum sinisnya, mempermainkan luka-luka Slante demi kebuhan gelapnya. Dia menikmati setiap tetes air mata Slante, setiap kerutan dahi karena kebingungan, setiap desahan frustasi. Slante bukanlah orang yang harus diselamatkan bagi Miko, melainkan proyek sempurna yang harus disempurnakan. Dan kini Slante sadar, jika dia ingin bertahan, dia harus berubah. Tidak hanya berubah, tapi dia harus menjadi lebih kuat, lebih berbahaya, lebih gila dari Miko bahkan. Dan ia pun mulai merancang balas dendam dengan caranya sendiri. Cara yang tak kalah gelap dan berbahaya dari Miko. Ini bukan lagi soal keadilan, ini soal bertahan hidup. Ini soal siapa yang akan jadi mangsa dan siapa yang jadi pemangsa. Kini, setiap malam, Slante menulis catatan panjang tentang penderitaan dan luka yang dia alami. Tapi buku itu bukan sekadar buku harian, melainkan itu adalah cetak biru dari rencana yang akan membalikkan keadaan. Dengan pena di tangan, dia menganalisis Miko. Dia mempelajari pola Miko, cara Miko bicara, kata-kata manipulatif yang biasa digunakan untuk menyakitinya, dan bagaimana Miko mempermainkan emosi semua orang. Dia mencari kelemahan Miko, celah dalam skenario yang Miko rancang. Dia bahkan mulai menulis daftar nama-nama orang yang Miko manfaatkan, dan bagaimana cara Miko melakukannya. Setiap kata yang tertulis di halaman-halaman itu menambah lapisan kekuatan baru dalam dirinya. Rasa takut perlahan memudar, digantikan oleh amarah yang dingin dan terencana. Dia tak lagi takut menjadi sosok gelap yang dulu ia hindari, dan tanpa sadar, ia mulai menikmatinya. Dalam kesunyian malam, Slante merapal janji, aku harus lebih kuat, aku harus lebih gila dari dia, akan aku tunjukkan siapa bayangan yang sesungguhnya. Bray, dia bukan lagi Slante yang lama, dia adalah bayangan yang baru, yang lahir dari kegelapan dan pengkhianatan. Keesokan harinya, Slante kembali ke kampus. Dia ngelangkah seolah dia nggak tahu sedikit pun kejahatan Miko. Sebuah topeng kesempurnaan terpasang di wajahnya. Dia melihat Miko di koridor, dan seperti biasa, mereka berbicara, tertawa kecil, dan tersenyum. Namun, dalam setiap tawa itu, Slante menyimpan segalanya. Dia mencari celah, bukan hanya untuk menemukan alasan kenapa Miko melakukan semua ini, tapi untuk mempelajari bagaimana Miko bekerja. Semakin lama ia bersama Miko, tanpa sadar, Slante memang sedikit termakan oleh setiap rangkaian kata Miko, yang memang sangat hemat dalam merangkai kata dan mempermainkan emosi lawan bicaranya. Miko adalah master manipulasi. Dia bisa membuat yang salah seolah benar, yang gelap seolah terang. Namun, di balik aktingnya, Slante tak benar-benar termakan. Dia justru menganalisis, mencerna setiap kata, setiap tatapan, setiap gerakan tangan Miko. Jadi begini cara memainkan bidak caturmu, Miko. Menarik. Aku akan mengingat setiap langkahmu, ucap batin Slante, dan selingai tipis tersembunyi di balik senyumnya. Slante pun mulai merasakan pengaruh gelap Miko yang semakin kuat. Setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap kata-katanya dibelokkan untuk menjebaknya dalam perang psikologis yang mematikan. Tapi Slante nggak tinggal diam, dia udah punya senjata barunya, yaitu pengetahuan dan tekad yang kejam.
Slante sadar bahwa Miko bukan hanya musuh biasa, tapi lawan sepadan dalam permainan pikiran yang berbahaya. Dengan keberanian yang tumbuh dari rasa sakit dan pengkhianatan, Slante menyiapkan diri untuk meladeni Miko dalam perang bayangan yang akan menentukan siapa yang benar-benar menguasai sisi gelap ini. Pertarungan mereka bukan hanya soal fisik, bukan adu kekuatan otot, tapi perang pikiran penuh jebakan, tipu daya, intrik psikopat, dan strategi licik yang mungkin sulit dipahami orang normal. Dalam kegelapan yang pekat ini, Slante belajar bahwa bukan hanya ketakutan yang mengendalikan kita, tapi juga keinginan untuk bertahan hidup dan hasrat untuk membalas. Di dunia yang penuh kepalsuan ini, di mana topeng lebih nyata daripada wajah aslinya, Slante milih jadi bayangan. Bayangan yang gak mudah dilihat, namun selalu mengintai. Bayangan yang akan muncul dari tempat yang paling gak terduga. Miko ngira dirinya adalah sutradara agung yang bisa menulis akhir cerita siapapun. Tapi Slante bakal buktiin ke dia cuma aktor utama yang justru akan menulis ulang seluruh naskah ini. Slante akan menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang hancur. Dalam terang bayangan ini, di mana setiap langkah adalah jebakan, setiap kata adalah senjata, hanya satu yang akan bertahan. Dan Slante tidak akan pernah menyerah. Miko, dia akan tahu rasanya jadi bidak di topeng satunya sendiri. Rasanya jadi boneka yang ditarik talinya oleh bayangan yang dia ciptakan. Permainan baru aja dimulai. To be continued. Gimana, Bray? Merinding nggak? Kisah Slante di bab 11 ini bukan cuma tentang balas dendam kan? Tapi ini tentang transformasi yang menyakitkan, tentang bagaimana seseorang bisa didorong ke batas tergelap jiwanya. Dan di sana, dia menemukan kekuatan yang tak pernah dia sangka. Kita lihat bagaimana Miko dengan segala kegilaannya, justru tanpa sadar, telah menciptakan monster yang akan membalikannya. Miko mungkin berpikir dia mengendalikan semuanya, memegang kendali atas Slante dan kehidupannya. Tapi sekarang, Slante udah siap dengan permainannya sendiri. Pertanyaannya sekarang, di perang bayangan yang gak kasat mata ini, di antara dua dalang yang sama-sama licik ini, siapa yang bakal jadi pemenangnya? Apakah Slante bakal berhasil membalaskan dendamnya? Atau justru dia bakal tersesat dalam kegelapan yang sama dengan Miko? Dan yang lebih penting, apakah ada sisi manusiawi yang tersisa di antara mereka berdua setelah semua ini? Kisah ini baru permulaan dari permainan psikologis yang jauh lebih dalam, sebuah labirin pikiran yang makin rumit. Jangan sampai ketinggalan kelanjutannya, karena bab selanjutnya, bab 12, bayangan, pengkhianatan, bakal mengungkap lapisan baru yang lebih gelap. So, sampai jumpa di monster ini bab selanjutnya. Tetap waspada, karena bayangan bisa datang dari mana aja, bahkan dari orang yang paling kita percaya. Bray, thanks udah nemenin gue hari ini. Have a nice day and see you soon. Ciao.